hakiki itu betul-betul tertanam di dalam hati yang paling dalam. Ingat nomor 3, istiqomah dalam mental dan spiritual itu sebagai the way of life. Ya apa ya? Ini bahasa kulon apa ya? Sebagai pegangan hidup. Pegangan nenek panjang peteng, nggih. Orang anak listrik, orang apa-apa, anak senter lah, itu kan pegangan hidup. Sing tadi carane tuntunan kula panjenengan. Insya Allah nek peteng dedet, orang anak lampu, orang anak apa-apa, nggih, orang anak bulan, mesti senter itu menjadi the wife of life kula panjenengan. Maka istiqomah ini menjadi pegangan hidup kita, insya Allah akan selamat fit dunia wal akhirah. Inilah orang yang bisa merasakan hasanahnya fit dunia, hasanahnya fil akhirah. Kemudian Allahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala ta'ala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu, para jamaah pejuang-pejuang subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari 23 di bulan Rajab, kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT, nikmat sehat dan sempat, nikmat iman dan Islam, dan nikmat istiqomah. Sehingga dengan nikmat tersebut kita tetap bersemangat untuk senantiasa taqarrub minallah, hanya mengharap ridha Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah-ibadah makhluk kita, ibadah amma kita, hablum minallah wa hablum minan nas kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berusaha kita haturkan kehadiran utusan Allah Subhanahu wa taala, kasih Allah, khataman nabiyyin Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhitung umatnya yang mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini kami mengajak kita mencoba mengkaji salah satu Asmaul Husna yang sering kita singgung-singgung baik dalam keadaan sholat maupun dalam keadaan kita beribadah berdoa pada Allah SWT, yaitu tentang Rabbunallah. Apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kalimat Rabbunallah? Alhamdulillah kita banyak menyaksikan begitu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak bisa istiqomah memegang kalimat Rabbunallah ini. Kemarin kami diundang untuk menghadiri salah satu, sebenarnya itu niatnya walimal tur urus, tapi kalau bahasa sekarang namanya resepsi.
pernikahan di salah satu daerah Purwokerto, Karangkujung itu. Begitu sampai, ternyata saudara-saudara kita seiman seagama itu sedang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ternyata mereka sedang melaksanakan ulang tahun, kemudian melakukan lempar-lempar bunga dan lain sebagainya, yang hadir berebutan, kemudian tua muda, wanita laki-laki bercampur aduk, berjoget-joget ria dengan diiringi musik. Saya sambil terduduk itu memikirkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Terus pada tua-tua jilbaban, tua-tua pada kupluk, kan anak sing kupluk putih maning gitu, melun joget-joget. Saya sambil astagfirullahaladzim, ini pada waras sapura. Pemikiran saya kan begitu ya. Maka pada saat gilirannya kami berbicara, kami singgung, sederhana saja pengajiannya itu, masalah wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan antaranya hak dengan yang batil, padahal engkau mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab nggih. Napa sahibul bait tersinggung nang mboten kula mboten ngertos. Penting saya punya kewajiban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pada penutupan doa itulah kami sampaikan doa-doa yang banyak mengambil di awalnya menggunakan Rabbi firli, Rabbuna dan lain-lain sebagainya. Sedikit menggunakan Allahumma. Dalam satu penjelasan Al-Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-13, Allah SWT menjelaskan kepada kita semua makna yang terkandung secara mendalam kalimat Rabbunallah itu apa. Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Monggo nanti kondur dibuka Qurannya, tafsirnya apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita sudah terbiasa sebenarnya mengucapkan kalimat-kalimat ini setiap melaksanakan sholat, tetapi mungkin karena tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya, sehingga kalimat-kalimat Rabbunallah ini hanya sebagai live service, penghias bibir saja, laksana seperti ibu-ibu yang menggunakan lipstick gitu ya. Lipstick itu kan hiasan bibir nih. Kira-kira ibu-ibu nek orang nganggo lipstick jenenge lambe napa mboten? Tetap lambe beleng nggih. Apa nek nganggo lipstick terus omongannya dadi apik? Kuwi mboten. Wong sing ora nganggo lipstick ya omongannya apik. Lipstick itu hiasan sebenarnya nggih. Maka kalimat-kalimat yang kita baca di dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat sholat yang kita bawa ketika kita melaksanakan sholat, kalau itu hanya bersifat live service, maka tidak ada makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan kami adalah Rabbunallah, kemudian sumastaqamu, mereka berpegang teguh dengan istiqomah. Istiqomah itu jejak, tidak terbawa oleh angin kemana-kemari, tetap berdiri tegak dimanapun mereka berada. Ya, yang tadi kami singgung itu nggih, ketika sekarang sudah banyak yang namanya resepsi dengan standing party dan lain-lain sebagainya. Ketika kita istiqomah, kita tidak mungkin akan terbawa arus. Kalau kita menghadiri walimatul urus atau namanya resepsi itu, akhlak yang kita terapkan baik di depan orang banyak maupun secara nafsi-nafsi tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ingin mengajak saudara-saudara kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Tapi pada kenyataannya masih banyak. Memang sengaja Sahibul Bait biasanya sebanyak-banyaknya itu mencontoh perbuatan orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perilaku tata cara kehidupan orang kafir, satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Standing party itu adalah tata cara orang-orang kafir, bukan orang-orang Islam. Sebab orang Islam sudah dituntunkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, dahar ngunjuk nih lenggah, orang karo ngobrol. Ini kita bisa nyaksing ya, termasuk kalau nak seni. Malah yang lebih parah lagi ketika kami akan duduk, kemudian disampaikan oleh apa jenis WO apa ya? Sekarang kan model WO nih Pak ya. Maaf Pak, meja ini khusus untuk VIP. Oh iya. Monggo Bapak, Ibu pados panggenan sanesipun. Akhirnya ngolet tekan ngon parkiran akhirnya nggih. Ya ngon parkiran ya longsor lenggah nang jejer mobil. Yang penting ngolet panggonan bisa duduk maksudnya nggih. Ini salah satu contoh nggih. Orang-orang yang tidak memahami syariat agama Islam. Kalau gali ini Sahibul Bait ini sebenarnya agamanya tekanan di. Ternyata yang jadi mantan laki-laki perempuan itu, anak laki-laki itu hampir hafiz satu Quran loh, hafiznya loh. Yang perempuan pun sudah hampir 15 juz hafiz Qurannya. Dan lulusan salah satu perguruan tinggi Islam terkenal di Purwokerto. Yang namanya Universitas Islam di Mbok terkenal. Dan besannya salah satu itu adalah menjadi staf pengajar salah satu madrasah terkenal di Banjarnegara. Madrasah ini sekolah agama nih. Orang ngerti agama nih Bu nggih. Astagfirullahaladzim. Mungkin lagi orang istiqomah apa ya? Orang istiqomah itu ya kayak bunglon lah. Kayak bunglon ini menyesuaikan diri. Anggon ireng rupane ireng, nggon ijo melu ijo lah niki bahaya niki ya. Nah, matur niki fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah mereka tidak merasa takut dan tidak merasa berduka cita. Caranya orang gengsi. Loh, kok orang umum temen ana wong resepsi kok tongkrong mangan ya. Kayak wong desa nih. Jadi orang yang melaksanakan syariat agama Islam itu malah caranya wong Betawi apa? Orang udik gitu ya. Ini kan model-model kasus ini loh Pak. Orang-orang yang sebenarnya dia secara tekstual paham Al-Quran, tetapi secara kontekstual tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, Sayyid Qutb itu menafsirkan secara luas. Bapak Ibu makanya sangat melisani wonten ensiklopedia nih. Jilid 1, jilid 2 itu yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Salah satu antaranya Rabbunallah ini. Maka Sayyid Qutb menafsirkan yang dimaksud Rabbunallah secara hakiki, secara maknawiyah, secara kontekstual, tidak hanya tekstual. Yang pertama kata beliau, Rabbunallah itu hanya kepada Allah lah manusia mengabdi. Ini kan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iki wau sedereng kula makan di sini sempat buka televisi. Biasanya pun sedereng jam 4 kula nyetel televisi TVRI. Niku menceritakan jejak Islami. Kemudian dilanjutkan lagi tadi dalam menjelaskan tentang masuknya Islam di Padang Panjang ya Pak Jalil, menceritakan tentang Islam masuk di Padang Panjang itu. Di Padang Panjang itu ternyata Islam sudah masuk itu sebelum abad ke-15, terus dijelaskan sebagainya. Bersatunya adat istiadat dengan Qur'ani. Banyak sekali ceritakan, termasuk diantaranya ini tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada ciptaan Allah yang berupa jin dan manusia kecuali betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita.
Wa'budunnya bagaimana? Yang dituntunkan oleh para nabi dan rasul. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah SWT akhir zaman. Maka nabi dan rasul kita juga nabi yang diutus di akhir zaman, yaitu nabi yang khataman nabi. Maka Nabi Muhammad SAW disebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya penghulu, pemungkas para nabi dan rasul. Nah, sana kan bukan Sallallahu, maka kan alaihi salam. Maka Sayyid Qutb mengatakan Rabbunallah yang dimaksud pertama adalah hanya kepada Allah manusia mengabdi, kepadanya pula dihadapkan tempat kita bersandar. La ma'bud illallah, tidak ada tempat kita beribadah menyandarkan diri kecuali hanya kepada Allah SWT. Alhamdulillah kalau ini wangsul untuk kita menika kirang kangkang menit wektalipun azan maghrib. Alhamdulillah terus sakit sholat jamaah maghrib. Wallahu alam bisawab. Ya napa kalau wingi sing pada melu menyaksikan resepsi ini pada sholat zuhur asar mboten ngertos nggih. Wong itu di satu ruangan isine perkatos niku tok nggih. Musik jemblang lah ora krungu adzan. Yang pertama. Yang kedua, Rabbunallah, tidak ada yang dapat menimpahkan balasan kepada seseorang kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. La khaufun illallah. Annallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna. Yang di dalam hati manusia saja Allah mengetahui. Apalagi perbuatan sehari-hari kita. Tidak ada yang lepas dari catatan dan pengamatan Allah SWT, karena Allah maha melihat dan maha memperhatikan. Yang kula panjenengan mulai wau tangi samudah tercatat oleh Allah SWT. Apakah kita begitu bangun tidur teringat pada Allah, bersyukur pada Allah? Bersyukur kayak apa? Sebab kata tiang sare niku mboten saged tangi malih bablas. Kata lho Bang bablas. Alhamdulillah kula menawi ditanyakan mali ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Enggak. Terus kita abudu pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, melebetkan kamar mandi, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ajeng sikatan siwak bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Maka tidak ada yang dapat menimpakan balasan, baik balasan pahala, reward maupun panis atau hukuman kecuali Allah SWT. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuslamun. Tidak ada kebaikan kecuali satu kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT 10 kali lipat. Dan apabila manusia hamba Allah melakukan kesalahan, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu belum titik, masih koma. Bagi orang-orang yang beriman pada Allah SWT atau orang yang beragama Islam, mereka yang senantiasa mustaghfirina, mohon ampun pada Allah SWT, insya Allah fataba alaikum, permohonan ampun kita akan diterima Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabbunallah itu maknawinya adalah senantiasa mengharapkan ridho hanya dari Allah SWT. Sebab ridho itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Orang-orang yang bisa memasuki atau diizinkan Allah memasuki surga Allah SWT, orang-orang yang bisa menikmati hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, semua atas ridho Allah SWT. Kulo panjenengan saged lenggah kados niki enjing-enjing, saged tindak teng mriki enjing-enjing niku atas ridho Allah SWT. Pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amangke Bapak Ibu panjenengan sinambi ngaji, sinambi sarang-sarang sinau, wonten ridho Allah ugi. Nek wonten ta nggih medang nggih. Insyaallah wonten medang kados nggih. Niku kan ridho Allah lho, Pak.
ridho yang berwujud, nikmat Allah yang tidak ada batasnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya termasuk kula panjenengan umpami diparingi papengat yang Gusti Allah ngerasakan sakit. Nek Gusti Allah ridho, sakit ngono ku mboten kraos. Kraosnya apa? Sakit kraosnya nikmat. Iki kados niku. Nek umpami kula panjenengan mboten pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala, aja sakit sing nemen, sakit sing setitik bae rasane kok. Duh, Gusti Allah ora tresna karo nyong ya. Kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Supaya kita zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, yang nomor 3 senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila wawa kan pas kula panjenengan ajeng ngaos kan nyuwun ridho riyen lan Gusti Allah nggih. Raditu billahi rabba. Kan nyuwun ridho Gusti Allah. Mugi-mugi thalabul ilmi kula panjenengan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dibuka riyen tadi mboten panas, makanya nyenan ngonjukne kan adem. Ini sing nomor 3 ya. Ingat nomor sekawan. Niki pendak dinten kula panjenengan pendak kula panjenengan salat mesti matur niki. Wujudnya adalah Rabbunallah yang secara kontekstual. Bapak Ibu nek salat kan mesti maos Al-Fatihah. Untuk ayat yang nomor gangsal lho. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu namanya Rabbunallah. Rabbunallah itu tempat semua bergantung makhluk ciptaan Allah di dunia wal akhirah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mulai kita maos Al-Fatihah itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim harus ayat per ayat. Sinafas secara nangsara boleh disambung. Tapi secara maknawi nek kula pengen salat Quran surah Al-Fatihah itu ada para ulama mengatakan 7 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat. Kemudian ada yang kita mempunyai pemahaman 7 ayat, tapi ketika membacanya juga berbeda-beda. Ini namanya ikhtilaf. Ada yang membaca bismillah secara jahar, ada yang membaca bismillah secara sir. Ya. Itu semua dibenarkan. Nah, pas sholat Rasulullah pernah melakukan membaca Al-Fatihah bismillahnya jahar. Rasulullah sering dan pernah itu beda loh Pak. Okay? Kalau pernah berarti dimasrukkan orang yang membaca surah Al-Fatihah dengan bismillah jahar. Dimasrukkan itu ada tuntunannya. Kalau kita membaca Al-Fatihah bismillahnya sir, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah lazim. Ada tuntunannya juga. Berarti semuanya benar, semuanya benar. Malah kalau pulau panjenengan memasuki ayat yang kelima itu betul-betul dimasukkan ke dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti satu nafas. Ucapkan dalam hati. Napa penyuwunan pulau panjenengan? Nah, jangan dilisankan. Nah, dilisankan menjadi sholatnya batal. Ketika dalam hati berarti permintaan kita. Misami, nah kalau panjenengan sujud terakhir, diperlama sujud, diperbolehkan meminta apapun, tapi dalam hati. Nganggo bahasan apa kemauan dalam hati. Jangan dilisankan, jangan diucapkan. Okay? Subhanallahumma wa bihamdika. Terus nyuwun apa dalam hatinya. Jadi tumaknina waratilil Qur'ana tartila. Rikala sujud ingkang terakhir niku. Ini yang nomor gangsal Rabbunallah itu maknanya menyembah hanya kepada Allah SWT dan meminta hanya kepada Allah SWT. Nyuwun apa? Fit dunia wal akhirah. Fit dunia kebutuhan kula panjenengan wonten alam dunia. Pados maisha menjemput rezeki Allah SWT
mudah-mudahan rezeki Allah SWT ridho Gusti Allah paring datang kula panjenengan. Rezeki niku mboten wujudipun dahar nunjukkan tok mboten, Pak. Sehat, senang, nggih. Mangke enjing-enjing jam 7 mulai beraktivitas, ketemu kali kanca, ketemu kali kenalan, bersalaman dalam wujud ridha Allah SWT itu bahagia. Lo kata lo, tiang sing mulai jam itu mulai tukaran ya anak sing mulai jam itu mulai mengapusi, sing dodol bakul anak sing mulai ngapusi, urung payu ngomong wis ditawani wong dipencloke laler be ora wis ditawani, wis goroh ya. Nah ini bentuk-bentuk bagaimana kita mengamalkan rukun Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ingkang nomor kansal, saya berutut matur rukun Allah, semua benda yang ada dalam alam wujud ini, bumi ini maksudnya alam dunia ini, itu semua berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benda yang ada dalam alam wujud ini yang berhubungan dengan kita, dan kalau panjenengan berhubungan dengan benda hidup dan benda mati, pasti berhubungan. Baik hidup maupun mati nanti pasti berhubungan dengan benda hidup dan benda mati. Yang kita temui baik di dunia wal akhirah semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sing makna Allahus Somad niku. As-Somad niku napa? Tempat bergantungnya segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang paling kecil, kalau ingin niku sing pires-pires niku, sampai yang paling besar, kudanil dan sebagainya, itu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha mengatur. Napa niki makhluk ini akan kemana, akan hidupkah, akan mencari makan, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku kansal ya. Terus yang nomor 6, saya tutup menjelaskan Rabbun Allah adalah satu jalan menuju kepada semua tujuan. Tujuan akhir kita adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila man salaka tariqal ilmi sahalallah tariqan ila jannah. Siapa yang mencari jalan atau menempuh jalan mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu agama, ilmu umum, berarti dia sedang menempuh jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama yang berkaitan dengan syariat agama. Nah, ilmu umum untuk kepentingan hidup kula paling di alam dunia. Ini kan kata-katanya wonten sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana hukum dan lain sebagainya. Itu aplikasi dari ilmu agama. Pondasinya ada pada ilmu agama itu. Apabila ilmu-ilmu umum ini didasarkan dengan pondasi syariat agama, maka ilmu umum yang digunakan untuk mencari maisa, menjemput rezeki Allah SWT, insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita mencari ilmu umum itu bukan untuk caranya apa ya, ngapusi atau mengkadali atau mendolimi, mboten, untuk menjemput rezeki Allah SWT dengan pekerjaan masing-masing. Kan pekerjaan manusia ini macam-macam. Inilah ayat Allah. Allah ciptakan bermacam-macam kondisi, keadaan, kawantanipun ciptaan Allah ingkang rupa manusia ini kok. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kita ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, kalau panjenengan ingkang rawuh niki ini beda-beda kabeh lho Pak, cara menjemput maisanya, cara menjemput rezeki Allah. Ada yang berdagang, dagang ini warna-warna. Ana sing dagang elektronik, siki ana sing konter, ana sing dagang makanan, ada yang bertani, ada yang mantan pekerja kan macam-macam, pegawai perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan lain-lain sebagainya. Ada penjual dasar. Penjual dasar itu bermacam-macam. Bapak Ibu umpama yang tadinya mungkin guru, itu kan penjual jasa, menularkan atau mentransfer ilmu kepada anak didik. Mungkin
kendaraan-kendaraan angkutan umum, termasuk ojek-ojek itu penjual jasa semua. Nah, jasa ini kalau dilandasi dengan syariat agama, nilainya adalah ibadah. Nah, ini mendapat ridho Allah SWT luar biasa. Jadi dalam Islam itu tidak ada pekerjaan yang baik yang diniati lillahi ta'ala yang tidak dinilai ibadah. Semua dinilai ibadah oleh Allah SWT. Maka Sayyid Qutb menyimpulkan, istiqomah yang berlandaskan Rabbunallah, kata beliau, mengakui secara bulat dan mutlak bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kan kata loh, nek Tuhan itu kata. Ada Tuhan bentuknya benda, ada Tuhan bentuknya hawa nafsu, ada Tuhan bentuknya kedudukan, jabatan dan sebagainya. Maka saya untuk mengatakan orang yang istiqomah itu secara bulat ki ora lonjong, ora kepeng, maksudnya nggih mutlak bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu termasuk Asmaul Husna. Sehingga berkali mempunyai keteguhan yang sejati dan hakiki. Ini bahasa Indonesia nggih. Sejati dan hakiki. Sejati ini kok sak jatosipun di dalam hatinya secara hakiki. Secara hakiki itu betul-betul tertanam di dalam hati yang paling dalam. Ingat nomor 3, istiqomah dalam mental dan spiritual itu sebagai the way of life. Siapa ya? Ini bahasa kulon apa ya? Sebagai pegangan hidup. Pegangan nenek panjang peteng nggih, ora ana listrik, ora ana apa-apa. Ana senter lah niku kan pegangan hidup. Sing dadi carane tuntunan kula panjenengan. Insyaallah nek peteng dedet, ora ana lampu, ora ana apa-apa nggih, ora ana bulan, mesti senter itu menjadi the wife of life kula panjenengan. Maka istiqomah ini menjadi pegangan hidup kita, insyaallah akan selamat fit dunia wal akhirah. Inilah orang yang bisa merasakan hasanahnya fid dunia, hasanahnya fil akhirah. Kemudian yang nomor sekawan disimpulkan oleh Sayyid Qutb, orang yang istiqomah dengan Rabbunallah itu tidak sumalam yartabu. Napa niku sumalam yartabu? Yartabu niku tidak ragu-ragu. Dia beristiqomah tidak ragu-ragu, kemudian berpegang kepada Rabbunallah tidak ragu-ragu. Semua diserahkan kepada Allah SWT setelah berusaha maksimal, berdoa, kemudian dia menyerahkan kepada Allah SWT, la haula wala quwata illa billah. Nah, kesimpulan pun ngaten, Pak. Monggo ketika kita berdoa dipahami betul kalimat-kalimat di awal. Nek Allahumma itu memohon, meminta. Nek Rabbifir, Rabbana itu menggantungkan diri permohonan kita kepada Allah SWT. Artinya apa? Nek Allahumma kita meminta kebutuhan kita di dunia wal akhirah. Nek Rabb itu kita menggantungkan diri agar penyuwunan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten Bapak hormati, mugi-mugi wonten manfaatipun lendak-lendu saking kaula, wonten ingkang leres sedaya saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbik. Monggo kita tutup kali sareng-sareng mawas hamdalah lan doa kafaratul majelis sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tunjukkanipun rumiyin.